Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genesia, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita masuk di sesi perdana namanya Bincang Bareng. Perkenalkan, aku Putri Wulandari. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial dari dunia medis. Kita sambut Dokter Mia. Hai Sobat Genesia. Halo semuanya. Oke, Dok, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan jam nggak Dok kesini? Lumayan ya, 1 jam sih, tapi Alhamdulillah tadi lancar ya, karena mungkin hari Ahad ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita ketemu Dokter Mia mau bahas tentang manfaat dari puasa. Oke teman-teman, mungkin di sini aku udah sedikit resume beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman semua. Dok, kira-kira puasa itu manfaatnya apa sih? Oke, kita bakal sharing ya Put ya, mungkin sih sharing aja teman-teman semuanya. Nah banyak banget ya Put manfaat dari puasa itu. Selain yang pertama nih, secara psikis dia itu bisa menurunkan angka stres Put ternyata. Kan kalau misalkan puasa itu kita harus mengendalikan diri ya, mengendalikan diri, harus sabar kayak gitu. Nah ternyata itu bisa meningkatkan rasa bahagia juga gitu Put. Karena tadi kalau misalkan ketika kita puasa, apalagi terus-terusan di puasanya kayak bulan Ramadan ini ya, ternyata bisa meningkatkan hormon endorfin namanya. Nah hormon endorfin ini dia hormon kebahagiaan kayak gitu. Ketika kita bahagia, insya Allah stres pun akan berkurang ya Put ya. Nah jadi emang dari segi psikisnya aja udah luar biasa banget ya. Apalagi kalau secara kesehatannya nih, ternyata puasa itu bisa menurunkan angka kejadian diabetes mellitus nih Put namanya, atau yang kita tahu tuh kayak gula gitu, penyakit gula. Jadi kalau ketika kita puasa itu bisa menurunkan resistensi insulin namanya. Tapi gitu. memang kalau di Indonesia itu diabetes sendiri beresiko sih ya Dok ya? Sangat. Nah dan komplikasinya itu banyak banget Put kalau misalkan si gula atau diabetes mellitus ini. Nah Put ternyata puasa juga minimal dalam 1 kali sebulan aja kita bisa menurunkan resiko dari penyakit jantung nih Put. Apalagi kalau misalkan kita puasanya sebulan penuh ya Put ya, Masya Allah udah berapa persen yang udah kita turunkan dari angka kejadian penyakit jantung kayak gitu. Jadi baiknya sih memang setiap bulan pun kita puasa ya Put ya, apalagi ada sunahnya Senin Kamis ya Put ya, Masya Allah. Nah Put juga puasa ya, emang banyak banget manfaatnya ya Put, selain menurunkan tadi angka-angka penyakit tadi ya Put ya. Ternyata dia puasa juga bisa meningkatkan produksi antioksidan Put. Mungkin teman-teman banyak nih denger ya yang namanya antioksidan, dia untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga nih Put. Dan dia bagus banget nih buat kulit Put, ketika antioksidannya tinggi, jadi kulit kita tuh lebih lebih cantik ya, lebih terawat gitu, dan menurunkan si angka kerutan-kerutan gitu ya, jadi dijauhkan dari penuaan. Berarti cocok banget kalau misalnya yang lagi program diet itu, kenapa mereka itu memang kulitnya juga bagus-bagus gitu Dok ya? Itu karena dia menjaga sih pola makannya ya Put ya. Nah itu bagus banget makanya. Dan juga kita mengistirahatkan usus kita ya Put. Kan kalau kita kerja terus juga capek ya, usus juga sama. Kalau misalkan dia mencerna terus, metabolisme terus, dia juga bakal capek. Ketika kita berpuasa, ususnya kita beristirahat, nah itu sebagai waktu untuk detoksifikasi namanya. Detoksifikasi racun-racun yang ada pada tubuh kita gitu. Pasti kan banyak banget ya racun dalam tubuh kita. Makanan yang kita makan pasti nggak semuanya itu makanan bagus gitu ya. Pasti ada aja racunnya kayak gitu. Jadi dengan berpuasa kita bisa mengistirahatkan si usus kita kayak gitu untuk detoksifikasi. Berarti untuk manfaatnya juga banyak banget ya Dok dari puasa. Banget, Masya Allah. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kita ini sedikit motivasi ya, biar kita puasa Ramadan ini makin semangat, karena memang di balik puasa itu sendiri, di balik kita capeknya puasa tuh ternyata manfaatnya dari medis itu banyak banget. Banyak banget. Oke Dok, mungkin tadi kan kita udah bahas tentang manfaatnya gitu Dok ya. Aku penasaran nih, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Kira-kira untuk menu berbuka puasa yang baik dan benar, karena kan biasanya ya teman-teman, kita itu kalau udah capek di puasa seharian, buka puasa tuh suka ini Dok, suka kebablasan gitu ya, semuanya mau makan gitu ya. Nah kira-kira menurut dokter dari dunia dokter sendiri,
Kira-kira menu atau cara berbuka puasa yang baik dan benar itu seperti apa, Dok? Oke, padahal sebelum kita buka puasa aja tuh udah kepikiran ya, udah pengen ini, pengen itu gitu ya, udah pengen campur, cendol, banyak banget ya Put ya. Nah, ketika kita puasa, kita kan dari subuh ya, dari subuh sampai maghrib kurang lebih 12 jam. Kita sudah mengistirahatkan tubuh kita ya Put ya. Nah, ketika kita makan, ketika kita buka puasa, baiknya makan makanan yang mudah dicerna Put. Makanya dari Rasulullah aja kita udah disarankan untuk makan buah kurma ya. Nah itu karena buah kurma itu dia mudah dicerna Put. Gulanya cukup, gulanya bagus, dan dia nggak ada lemak. Lemaknya lemak baik kayak gitu. Oh, bukan lemak yang kayak kita makan-makan daging Gorengan ya. Karena memang kalau di Indonesia tuh favorit banget yang namanya gorengan. Kalau nggak ada gorengan itu nggak lengkap ya, Wan. Selalu ya harus ada gorengan wajib ya kalau buka puasa. Berarti disarankan seperti makan makanan manis yang berlemak baik gitu Yang ya. berlemak baik, betul. Yang pasti sama air putih ya. Kalau bisa air putih dulu, jangan sampai kita langsung minum misalkan ya minum-minuman yang manis apalagi yang buatan yang sudah jadi ya. Karena di situ banyak banget gulanya, gula buatan kayak gitu, itu kurang baik ya Put ya. Jadi bagusnya minum air putih lalu makan kurma gitu. Tapi Baru- ada takaran tertentu nggak sih, Dok? Kalau untuk takarannya sih nggak ada sih Put, yang penting cukup ya. Oke, itu ya teman-teman untuk buka puasa tadi udah dapat tips dari Dokter Mia gitu ya. Oke, Dok, ini menarik. Kalau abis sahur kan pasti kadang kita suka ngantuk gitu, Dok ya. Kira-kira kalau tidur setelah sahur itu ada efeknya nggak sih, Dok? Kalau misalnya kita dalam dunia kesehatan itu? Tidur habis sahur tuh emang enak banget sih ya. Karena kan kita bangun pagi itu ya, terus mungkin kalau yang udah berumah tangga, ibu-ibu gitu mereka harus masak segala macam, di sahur, terus makan mereka ngantuk gitu. Nggak ibu-ibu aja sih sebenarnya Kita semuanya ya, juga. anak Kita muda ya, juga. anak-anak muda juga banyak banget yang habis sahur tuh ya langsung tidur ya. Nah, kira-kira itu gimana, Dok, dalam sisi medisnya? Oke, sebenarnya banyak banget juga ya efeknya ketika habis sahur langsung tidur gitu, atau ketika habis setelah makan langsung tidur itu lumayan apa ya, kurang baik lah ya Put ya. Yang pertama nih ternyata bisa memicu obesitas atau kegemukan teman-teman. Nah karena tidur itu kan sebenarnya bagusnya memang 6 sampai 7 jam ya kalau misalkan pada dewasa. Tapi kalau misalkan dia berlebihan dia kurang baik juga, apalagi kalau setelah makan nih, setelah makan kita langsung tidur. Mungkin kan kalau sahur nih paling lambatnya jam 4 ya Put ya, jam 4 terus sholat subuh. Terus langsung tidur, belum ada nyampe 2 jam. Bagusnya kita tidur itu setelah 2 sampai 3 jam setelah makan Put. Nah itu kayaknya belum ada ya sampai 2 jam. Mungkin itu sampai ke jam 6 kali ya. Jam Tapi 6. kan biasanya kita harus kerja juga gitu kan. Harus berkegiatan selanjutnya ya Put ya kalau hari biasa. Berarti gitu. lebih baik setelah sahur itu kita tidak dianjurkan tidur ya. Betul, tidak dianjurkan untuk tidur karena tadi bisa memicu obesitas. Kok bisa sih kayak gitu? Kenapa? Nah, harusnya tubuh kita itu bisa mencerna sekitar berapa ya? Sekitar 3 jaman ya. Sekitar 3 jam baru bisa mencerna makanan-makanan yang ada pada tubuh kita. Paling lama kalau memang si makanan bisa dicerna bisa sampai 8 jam Put untuk mencernanya. Nah, ketika dia belum dicerna tapi kita udah tidur, nah itu jadinya bakal numpuk. Misalnya pastikan kita makan makanan yang pasti mengandung gula nih Put, kayak nasi aja dia mengandung gula ya Put ya. Kalau bisa kita langsung tidur dia bakal mengendap kayak gitu. Kalau dia mengendap ya udah tadi jadinya obesitas, bisa kena gula juga, kayak gitu. Kolesterol banyak banget ya Put ya. Nah terus yang paling sering juga nih Put kena GERD, mungkin teman-teman tahu ya. Udah apa ya, udah familiar banget gitu, atau penyakit lambung lah ya, penyakit lambung kayak gitu. Nah ketika kita selesai makan ya Put ya, kalau misalkan langsung tidur, ketika posisi tidur, nah si makanan itu dia nggak bisa dicerna dengan baik Put. Akhirnya kalau kita tiduran, ada katup ya, ada katup antara lambung dengan kerongkongan teman-teman, tenggorokan ya. Nah ketika kita tidur, si makanan bisa sampai naik nih Put, bisa sampai naik ke kerongkongan. Nah itu bisa yang bikin tenggorokan atau dadanya itu panas, Sesak kayak gitu. nafas gitu Sesak ya, Dok? nafas. Nah karena sesak nafas itu bukan karena paru-paru doang, ternyata dari lambung juga bisa kayak gitu. Karena tadi ketika selesai makan biasanya langsung tidur nih Put, makanya dia sesek panas dadanya. Nah itu bisa memicu GERD dan itu bahaya kalau misalkan terus menerus kayak Berarti gitu. tidak dianjurkan ya Dok tidur setelah sahur.
Sangat tidak dianjurkan. Gitu, menarik banget ya teman-teman, kita jadi nambah knowledge ya di sini. Oke dok, tadi kan kita bahas sahur, tidur setelah sahur. Tapi nih dok, ada lagi habit yang sering nggak ketinggalan dilakuin sama kita Ramadan ya. Kadang durasi tidur kita tuh jadi lebih lama dan lebih panjang dok kalau misalnya selama Ramadan. Mungkin alasannya sih karena kita namanya kita nggak makan kan, yang biasa kita mungkin sehari 2 sampai 3 kali makan. Betul. Kita tuh jadi gampang ngantuk dan tidur kita tuh jadi lebih lama. Nah kira-kira dok, kalau misalnya selama Ramadan atau selama puasa tidur kita tuh jauh lebih panjang durasinya itu, misalnya lebih dari 7 atau 8 jam tadi ya, kira-kira beresiko nggak sih dok atau gimana dari menurut dokter? Iya, dan karena tidur juga ibadah ya. Jadinya ya udah tidur aja biar ibadah ya. Kadang kita kelewat ya, kelewat sholat zuhur, mungkin sholat asar kayak gitu. Nah itu juga nggak baik ya, tapi ya sebenarnya kalau tidur kan tadi normalnya 6 sampai 7 jam pada orang dewasa, ya itu nggak apa-apa. Kalau misalkan kurang juga nggak baik ya Put ya, atau misalkan bahkan berlebihan juga nggak baik. Sebenarnya kan kalau tidur tuh bagus ya, istirahat ya, kita mengistirahatkan tubuh kita gitu, untuk apa sih namanya, mengistirahatkan otak kita juga, jadi jangan mikir mulu nih gitu kan. Nggak overthinking terus ya? Jangan overthinking terus. Nah tapi kalau misalkan berlebihan ikut, jadi kan otot-otot kita juga dia pasif ya, nggak ada pergerakan aktif kayak gitu. Nah ketika otot dan anggota geraknya dia nggak bekerja maksimal, dia bakal ngerasa lemas kayak gitu. Jadi gitu, yang bikin lemes tuh bukan karena puasanya, karena kita nggak makan, tapi karena kita berlebihan dalam tidurnya kayak gitu. Nah itu sih, terus bisa meningkatkan berat badan juga ya Put ya, karena kan kita nggak gerak jadinya ya banyak kandungan makanan tuh yang numpuk juga, makanya bisa ningkatin berat badan kayak gitu. Dan juga meningkatkan depresi sih Put, kalau misalkan banyak tidur itu. Berarti memang kalau banyak tidur juga nggak bagus ya. Tadi kan puasa kan bisa nurunin berat badan juga, kan bisa obesitas, tapi kalau misalnya tidur kita kebanyakan juga ternyata malah memicu ya. Betul. Jadi berarti memang bener ya, semua kadar itu harus cukup, harus seimbang gitu ya Put. Oke. Tuh ya teman-teman, mungkin yang di sini masih ngerasa aduh aku nih tidur lebih lama nih Ramadan karena lemes gitu. Mungkin ini bisa jadi satu motivasi atau jadi knowledge yang baru atau pengetahuan yang baru bahwasanya oh kalau puasa itu nggak menjadikan alasan kita untuk tidur lebih lama. Betul. Justru kalau tidur tadi bakal lemes terus kayak gitu. Malah memicu depresi tadi ya? Sampai depresi kalau kebanyakan tidur ya. Oke, itu tadi pertanyaan yang seputar ini ya dok ya, manfaat puasa dan bagaimana kita manajemen untuk tidur tadi ya. Oke dok, ini ada pertanyaan, olahraga apa yang direkomendasikan ketika sedang puasa? Karena kan biasa otomatis kalau kita puasa kan ya tadi badan kita kan jadi lebih lemas, lesu gitu ya. Tapi ada nggak sih dok olahraga tertentu yang direkomendasikan untuk kita selama Ramadan gitu? Bagus juga ya. Jadi tadi tubuh kita nggak boleh dibiasain buat nggak bergerak gitu ya Put ya. Jadi memang olahraga juga harus olahraga walaupun kita lagi puasa gitu. Tapi olahraganya jangan yang berat-berat kayak gitu. Kan bagusnya dalam seminggu 3 kali ya Put, minimal 3 kali kayak gitu. Nah biasanya durasinya setengah sampai 1 jam. Tapi mungkin kalau misalkan puasa setengah jam lah ya, 15 sampai 30 menit kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang ringan-ringan, contohnya kayak senam mungkin ya Put ya, senamnya senam yang ringan, terus jogging atau jalan-jalan ringan gitu, nggak usah lari tapi jalan-jalan aja gitu Put. Atau misalkan yoga nih kalau cewek-cewek ya. Karena kalau yoga kan kita bisa di rumah juga gitu. Bisa di rumah kayak gitu. Pokoknya yang ringan-ringan aja nggak apa-apa, 15 sampai 30 menit kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah ada niatan nih untuk olahraga besoknya, mungkin nanti pas sahurnya kita tambahin porsi dari makan sahurnya gitu Put. Oke, berarti olahraga harus tetap ya kita lakukan ya dok, walaupun intensitasnya mungkin yang kita kurangi. Betul. Gitu ya. Mungkin yang tadinya di sini olahraganya larinya berapa kilometer gitu kan, tapi sprint terus gitu kan. Terus ya jadinya kita untuk olahraganya kita lebih diturunkan intensitasnya. Jangan yang berat-berat ya Put ya.
Karena juga seharian kita udah lemes udah gitu. lemes, udah berkegiatan gitu kan. Dan bagusnya itu memang sekitar 1 jam sebelum buka puasa sih Put. Jadi kalau bisa olahraga biar bisa. istirahat nanti langsung ke buka puasa. Tapi gitu. untuk lama durasi dari olahraganya itu ada ini tertentu nggak dok? 15 sampai 30 menit udah cukup. Oh berarti udah cukup. Jadi 15, jadi sekitar ya sebelum puasa kita udah punya waktu gitu. Udah untuk punya menyiapkan. waktu. Iya. Dok, last question nih. Oke. Tadi kan kita bahas tentang sahur ya, dan di sini tuh kadang kan karena kita kadang nggak sempet masak atau gimana. Kira-kira menu sahur yang cocok atau yang tepat dari menurut dokter tuh gimana? Gitu. Karena kan biasanya kalau sahur karena kita masih ngantuk, kita tuh suka males gitu. Ya jadi apa aja masuk, bahkan mungkin ada yang nggak sempet malah cuma minum air putih doang gitu. Nah itu gimana dok untuk sahur yang baik dan benar itu seperti apa? Oke, emang ada yang ya udahlah jadi mie aja gitu ya. Yang instan gitu. Yang instan kayak gitu. Nah, bagusnya ketika kita sahur atau sebelum berbuka juga ya, semuanya sama aja. Sebenarnya yang penting makanan yang seimbang dan gizinya yang baik gitu ya Put ya. Kan halalan thayyibah gitu ya. Yang halal dan juga yang baik gitu ya Put. Nah, bagusnya kan tubuh kita itu memerlukan namanya karbohidrat, protein, lemak juga kita butuh ya teman-teman. Jadi yang pertama karbohidrat nih, kita butuh karbohidrat, bagusnya karbohidrat yang kompleks gitu. Karbohidrat yang kompleks ini dia karbohidrat yang mudah dicerna Pun. Ada contohnya nggak dok, apa kira-kira? Oke, nah yang karbohidrat yang seperti itu tuh seperti gandum Pun. Gandum, terus kacang-kacangan, ada buah-buahan juga dia mengandung karbohidrat kompleks juga, terus kacang polong kayak gitu, sayur-sayuran juga banyak kayak gitu, sama ubi atau oatmeal kayak gitu. Bagusnya kayak gitu karena dia dicernanya lebih cepat, tapi dia bikin lama laparnya kayak gitu. Nah itu makanya lebih bagus. Berarti gitu. bukan lebih ke, kita kan di sini kami lihat nasi ya dok ya, bukan banyak nasinya dibandingin lauk ya. Nah itu nasinya sepiring, lauknya ya sedikit gitu ya. Nah, itu kurang baik sih ya. Jadi harus seimbang memang antara karbohidratnya ada, lemaknya ada, terus proteinnya juga ada kayak gitu kan. Dari protein kan kita bisa dapat dari kayak telur ya. Ada telur, tempe, tahu juga merupakan protein ya teman-teman. Jadi gak usah yang mahal-mahal itu. Ya kalau emang sih kayak daging atau ayam banyak juga mengandung protein, tapi yang murah juga banyak nih ya, kayak tadi telur, tempe, tahu itu boleh. Yang murah dan sehat gitu. Murah dan sehat, tapi bagusnya jangan digoreng nih Put. Ternyata lagi guys, ternyata digoreng juga jadi catatan. Jadi baiknya apa dok? Ya Direbus. maunya bagusnya direbus atau dikukus gitu kan. Kalau misalkan ikan mungkin bagusnya kayak dipepes gitu ya, nah itu kan enak juga ya Put ya. Atau yang bakar-bakaran juga mungkin ada dikurangin ya teman-teman, karena kan di situ banyak si abu-abunya itu ya suka nempel kayak gitu. Nah itu bisa benernya kayak gitu bisa meningkatkan kanker siput kalau karena bekas bakar-bakarannya itu. Bisa memicu gitu ya dok ya? Memicu sel kanker kayak gitu. Jadi bagusnya memang ya dikukus atau direbus gitu kan, sama dipepes lah ya kalau ikan. Jadi kalau direbus atau dikukus kita jadi hemat minyak. Iya betul, dihemat minyak juga ya. Oke, teman-teman, seru banget hari ini. Apa bisa nanya-nanya sama dokter Mia terkait manfaat puasa. Dari tadi kita udah bahas manfaatnya, sahur, berbuka, dan ya tips olahraga yang baik juga kayak gimana gitu. Oke teman-teman, dok, kayaknya kita nggak banyak waktu durasi nih. Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah udah dapat insight-nya ya terkait pembahasan kita hari ini, dan alhamdulillah senang banget untuk perdana ini kita ketemu dokter Mia. Terima kasih dokter atas waktunya. Untuk sobat Genesia, tunggu ya kita di sesi selanjutnya di bincang bareng, dan siapa lagi yang kita undang, pasti semuanya penasaran. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga semuanya puasanya tetap semangat ya. Sekian dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.